Salam rakyat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, sahabat-sahabat para pelopor PKB dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Hari ini atau saat ini kita bertemu kembali bersama saya, Paulus Ferdinand Mamondol, dalam video edukasi pengenalan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat. Segala sesuatu yang kita kerjakan sampai hari ini boleh berhasil dengan baik. Segala usaha dan upaya teman-teman para pelopor PKB dalam mensosialisasikan, memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu di tengah-tengah masyarakat dapat diterima dan membawa hasil yang baik dalam proses-proses memasuki tahapan dalam pendaftaran Partai Rakyat Kecil Bersatu di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang dihadapi oleh teman-teman, termasuk kami juga. Ada banyak sekali pertanyaan, dan mungkin juga ada banyak sekali persoalan yang dihadapi karena menyampaikan atau memperkenalkan sebuah partai yang baru itu tidak mudah. Dan dalam memperkenalkan partai ini, kita juga harus betul-betul memahami Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, sehingga kita mampu untuk menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Tentunya dengan tujuan, visi, misi, dan juga program ya. Saat ini saya ingin membahas soal pesan politik dari Presiden Partai Rakyat Kecil Bersatu yang beliau tulis dalam akun Facebooknya, bahwa program unggulan dari Partai Rakyat Kecil Bersatu adalah mengusulkan dan mendukung upaya hukuman mati bagi pelaku korupsi atau koruptor. Saudara-saudara, tentunya dalam menyampaikan pesan politik ini, beliau tentu sudah memikirkan berbagai hal, dan tentunya pasti punya dasar kenapa PRKB harus mempunyai program mengusulkan dan mendukung hukuman mati bagi pelaku korupsi. Saudara, memang kita tahu bersama bahwa sementara ini atau beberapa saat ini pemerintah yang sedang berjalan ini telah mempunyai wacana tentang hukuman mati bagi koruptor, dan ini membawa banyak sekali wacana, pemikiran, dan juga perdebatan soal diterbitkannya hukuman mati ya, undang-undang hukuman mati bagi pelaku koruptor. Dan pasti juga dalam pembahasan dalam pembentukan undang-undang itu memang tidak mudah, karena banyak hal yang pasti dibicarakan, banyak hal yang pasti diperdebatkan. Yang antara lain mungkin yang paling gampang yang mungkin terminologi hukuman mati itu sendiri, dan mungkin juga korupsi yang mana yang harus dikenakan hukuman mati ya. Tapi saya tidak mau membahas itu atau membahas soal itu ya, karena kami Partai Rakyat Kecil Bersatu belum ada di sana.
dan supaya tidak menimbulkan salah kaprah ya, salah pemahaman, saya hanya ingin membahas tentang apa makna pesan politik yang Presiden Partai Rakyat Kecil Bersatu sampaikan sebagai sebuah pesan politik bagi kita, khususnya para pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu di saat ini. Dan tentunya juga mungkin pada video edukasi ini juga akan disaksikan atau ditonton oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, saya mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya sesungguhnya yang disampaikan oleh pemimpin atau presiden dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Perlu kita ketahui bersama bahwa korupsi adalah merupakan musuh besar kita ya, musuh negara dan juga musuh bagi setiap warga negara. Dan PRKB sendiri selaku partai yang berlambangkan hukum tentu punya hal-hal yang harus dikaitkan dengan hukum itu sendiri. Ketika beliau menyampaikan ini, tentu ada hal-hal yang sangat penting dan juga hal yang mendukung kenapa hukuman mati itu menjadi salah satu program unggulan dan harus diusulkan dan didukung oleh Partai Rakyat Kecil Bersatu sebagai sebuah partai ya. Pertama, dalam tubuh PRKB sendiri itu ada anggota-anggota yang berprofesi sebagai lawyer atau praktisi hukum ya. Tentunya sudah sangat memahami konsekuensi daripada itu. Lalu dalam lambang Partai Rakyat Kecil Bersatu ada lambang 3 buku hukum yang bermakna bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu menginginkan hukum itu diterapkan dengan sebenar-benarnya, atau hukum yang menjadi panglima, atau boleh dikatakan bahwa hukum berada di atas segala-galanya, karena negara kita adalah hukum. Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Kalau negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, maka hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, sehingga sinkron dengan arah yang diambil oleh bangsa dan negara kita sebagai negara yang berdasarkan hukum. Lalu juga dalam lambang PRKB ada timbangan ya, timbangan hukum. Itu menandakan bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu mengusung prinsip keadilan, dan keadilan yang seadil-adilnya. Lalu pada misi dari Partai Rakyat Kecil Bersatu, yaitu pada misi yang kedua, itu dikatakan bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu menciptakan budaya anti KKNP. Jadi budaya anti korupsi, nepotisme,
korupsi, kolusi, nepotisme dan pungli. Dan ini harus dijadikan sebuah budaya dalam berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita bangsa untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan itu dapat tercapai. Karena yang awal tadi saya bilang bahwa korupsi adalah musuh besar kita, dan korupsi ini sudah menjadi sesuatu yang sangat berakar ya, sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan itu kita semua sudah tahu sendiri bahwa sangat sulit dan terlalu sulit untuk memberantas korupsi ini. Tapi semua itu bisa tercapai untuk membuat budaya hidup bangsa dan negara menjadi sebuah budaya yang anti korupsi dan kolusi, nepotisme dan pungli, jika memang kita berkemauan kuat. Tetapi kalau hanya berkemauan kuat yang dari dulu digadang-gadangkan, ternyata menemui jalan buntu, sebab tidak ada efek jera di sana. Karena tidak ada hukum yang kemudian membuat para orang-orang dalam tanda kutip berkeinginan untuk melakukan korupsi itu menjadi takut dan tidak mau melakukannya. Karena tidak ada hal yang bisa mengikat mereka dan menghukum mereka, memberi akibat hukum terhadap perbuatan mereka. Oleh sebab itu, program PRKB untuk mengusung dan mengusulkan hukuman mati bagi korupsi itu menjadi hal yang menjadi program utama, seperti yang disampaikan oleh Presiden PRKB. Dan kenapa hal ini harus disampaikan? Hal ini menjadi pesan politik. Selain hal-hal yang saya katakan tadi, bahwa PRKB menginginkan terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang anti terhadap korupsi itu sendiri. Lalu bagaimana jika hukuman korupsi itu diterapkan? PRKB sendiri mempunyai satu prinsip bahwa hukum jika tidak ada kebenaran di dalamnya adalah bukan sebuah hukum. Artinya apa? Hukum itu harus diterapkan sesuai dengan kebenaran yang ada. Bahwa jika memang jelas salah seorang telah ditetapkan dan diputuskan sebagai orang yang melakukan pelaku korupsi, maka dia harus menerima akibatnya. Sehingga korupsi itu atau hukuman mati bagi korupsi itu tidak menjadi perdebatan yang lebih jauh lagi, karena ada batasan-batasan yang sudah jelas di dalamnya. Kemudian PRKB sendiri menyadari bahwa jika korupsi ini tidak diberantas, maka boleh dikatakan sia-sialah semua cita-cita, harapan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itulah yang terjadi, yang kita alami sampai saat ini. Sehingga masyarakat atau rakyat kecil merasa pesimis terhadap penegakan hukum di negara kita. Oleh sebab itu, pesan politik ini perlu benar-benar dihayati dan dipahami oleh para anggota para anggota PRKB sendiri, bahwa ada sesuatu tujuan, suatu program yang mau memberantas hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, sehingga para anggota
Partai Rakyat Kecil Bersatu pun menyadari untuk tidak melakukan itu. Kenapa saya katakan ini? Sebab hukum itu bukan saja harus tajam ke bawah, tapi harus tajam ke atas juga. Bahwa siapapun yang pelaku korupsi tidak dilihat daripada latar belakangnya, tetap dilihat kepada apa yang dia lakukan dalam konteks telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan melakukan perbuatan korupsi. Selain hukum tajam ke atas dan juga tajam ke bawah, hukum juga harus tajam ke dalam dan tajam keluar. Nah, karena ini yang disampaikan oleh Presiden Partai Rakyat Kecil Bersatu, maka dualisme tentang pemahaman pemberantasan hukum ini, pelaksanaan hukum ini harus betul-betul dihayati dan dipahami oleh para anggota Partai Rakyat Kecil Bersatu. Ini saya hanya membahas atau menyampaikan buat para anggota Partai Rakyat Kecil Bersatu ya. Karena nanti ketika program ini dijadikan sebagai program unggulan, maka akan timbul berbagai banyak pertanyaan, anggapan di masyarakat. Apakah benar-benar Partai Rakyat Kecil Bersatu mampu untuk menerapkan itu? Maka kami berusaha untuk bisa memang melakukan itu, saudara-saudara. Maka kami harus mulai dari dalam diri kami sendiri, dalam tubuh Partai Rakyat Kecil Bersatu sendiri. Yaitu yang saya maksudkan tadi, harus tajam ke dalam dan juga tajam keluar. Jadi jangan kita berbicara keluar untuk tentang hukuman korupsi itu, tapi kita di dalam sendiri tidak mampu untuk menjalankan itu. Maka ini menjadi pesan politik bagi saudara yang berada di dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu untuk betul-betul menghayati ini. Karena misi yang tadi saya katakan bahwa pada poin kedua, misi dari PRKB itu adalah menciptakan budaya hukum, ya, menciptakan budaya hukum, menciptakan budaya anti KKNP. Artinya budaya itu harus ada di dalam tubuh PRKB sendiri, dan kemudian budaya itu ada di luar PRKB dalam arti bahwa menciptakan masyarakat yang anti terhadap korupsi atau KKNP. Karena kalau ini menjadi musuh bersama, berarti ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun itu tadi, bahwa sampai saat ini persoalan penerapan hukuman mati bagi koruptor itu masih berada dalam sebuah wacana. Belum ada keputusan tentang hal itu. Maka Partai Rakyat Kecil Bersatu menginginkan bahwa sebagai sebuah partai, kami mengusung dan mengusulkan hal itu harus diterapkan. Sehingga masyarakat juga tahu, rakyat juga tahu bahwa ternyata Partai Rakyat Kecil Bersatu ini punya lambang hukum, lambang timbangan. Ternyata inilah ya yang menjadi program daripada Partai Rakyat Kecil Bersatu. Sebab rakyat bisa bertanya, Partai Rakyat Kecil Bersatu punya lambang, ada lambang buku hukum, ada lambang timbangan, lalu apa yang mereka perbuat dengan itu? Maka pesan politik itu jelas oleh Presiden Partai Kecil Bersatu bahwa itu akan menjadi program ketika partai ini sudah menjadi bagian dalam peta politik Indonesia. Kita akan mengusulkan itu dan mendukung wacana-wacana tentang hukuman mati bagi korupsi. Karena memang dampaknya sangat besar bagi masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, khususnya juga rakyat kecil bersatu.
Karena sering kali dibilang bahwa hukum itu tajam ke bawah saja, tidak tajam ke atas. Artinya tidak tajam kepada elit, kepada penguasa, tetapi hanya kepada rakyat kecil saja. Nah, itu yang terjadi selama ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan rakyat sering mengeluhkan ini. Ya, saya tidak sedang membandingkan perbuatan-perbuatan hukumnya, tetapi itu yang terjadi bahwa rakyat kecewa dan merasa bahwa hukum itu tidak adil. Maka PKB juga menginginkan bahwa penerapan hukum itu harus seadil-adilnya. Dan kemudian menerapkan hukum itu dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi hukum itu akhirnya tidak membawa sebuah kekecewaan atau membawa sebuah pemikiran bahwa hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika memang melakukan, maka dia harus dihukum. Sebenarnya sesederhana itu prinsipnya. Dan ketika segala sesuatunya mendukung, bukti-bukti yang mendukung, maka silakan hukum itu harus diterapkan. Tetapi dengan prinsip-prinsip yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, khususnya di dalam PRKB sendiri, dengan lambang dan misi yang ada, menunjukkan bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu konsen terhadap penerapan hukum di Indonesia. Dan untuk memberantas korupsi, selain sebuah budaya, tetapi ditunjang lagi dengan efek jera yang ada. Saya kira kalau efek jera itu ada, maka budaya itu bisa tercipta dengan sendirinya. Nah, sudah banyak contoh ya, misalnya negara luar seperti Cina sudah menerapkan itu. Nah, pertanyaannya apakah kita berani? Nah, siapakah yang mau mengusulkan itu dan siapakah yang mau mendukung itu? Itu adalah pertanyaan sederhananya kan. Maka Partai Rakyat Kecil Bersatu mau mengambil langkah untuk mengusulkan dan mendukung adanya hukuman mati bagi korupsi. Karena jika korupsi itu tidak ada, ya, maka pencapaian dari program pelaksanaan pembangunan di negara kita dapat terwujud. Memang pasti ada pesimistis yang muncul dari kalangan masyarakat, bahwa apakah memang benar bisa dilakukan, apakah berani untuk dilakukan. Itu pasti yang terjadi dalam pemikiran warga atau masyarakat Indonesia. Tetapi Partai Rakyat Kecil Bersatu mengambil langkah itu. Maka kami butuh dukungan untuk melakukan itu. Sebab sudah saya katakan dari awal tadi bahwa pembahasan itu masih terus dibicarakan ya, diperdebatkan ya. Banyak sekali yang khususnya dalam penetapan undang-undang ini tentu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi jika memang kalau kita berkeinginan kuat untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi, maka suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan itu. Hukuman mati itu harus diterapkan. Tapi kami coba memulai itu juga dari dalam tubuh PRKB sendiri ya. Jadi teman-teman harus memahami betul pesan politik dari pemimpin kita, Presiden PRKB, bahwa jika kita sudah mengambil satu program seperti apa yang disampaikan oleh beliau, maka kita harus betul-betul menyadari dan memahami itu. Sehingga semua teman-teman, para pelopor PKB, ya, para anggota PKB dari awal-awal ini sudah disampaikan oleh Presiden PKB, sehingga teman-teman, sahabat, masyarakat Indonesia tahu bahwa inilah partai yang mempunyai lambang hukum dan inilah menjadi program mereka. Jadi kita ketika teman-teman ada
di PRKB sudah mengetahui itu. Jadi pada kesempatan saya ingin menyampaikan itu sehingga baik masyarakat Indonesia, rakyat kecil Indonesia bisa mengetahui bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu konsen dan mendukung untuk terciptanya budaya anti KKNP dengan menginginkan atau mengusulkan adanya efek jera bagi para pelaku koruptor. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini membuka wacana berpikir kita, membuat teman-teman para pelopor PRKB, masyarakat Indonesia, rakyat kecil Indonesia memahami dan mengerti tentang salah satu program dari Partai Rakyat Kecil Bersatu, yaitu menginginkan hukum diterapkan dengan sebenar-benarnya, hukum itu diterapkan seadil-adilnya, hukum itu mampu membuat kebaikan, mampu mencapai tujuannya, kemudian hukum itu mampu memberantas, memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku koruptor, karena itu adalah musuh, ya. Kalau itu adalah musuh negara kita, maka kita harus membasminya. Apapun resikonya, apapun akibatnya, kita harus membasminya. Segala cara harus dipakai, bukan saja dengan budaya hidup yang anti korupsi, bukan saja dengan perbaikan di bidang sumber daya manusia, bukan saja memperbaiki mental, tetapi juga harus ada hukum yang pasti untuk terciptanya budaya bangsa Indonesia, budaya rakyat Indonesia yang anti terhadap KKNP. Demikian dari saya untuk saat ini, dan kita akan bertemu lagi dalam video-video edukasi tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu pada kesempatan-kesempatan yang mendatang. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian rakyat Indonesia. Atas nama pimpinan Partai Rakyat Kecil Bersatu, saya menyampaikan terima kasih. Salam rakyat.